Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel Endang Jaya Putra, channel dakwah dan pendidikan. Sobat-sobat, begitu kejam, tega, sadis, biadab perbuatan yang dilakukan terhadap anak yang masih di bawah umur, berumur 14 tahun, diperkosa, kemudian dijual. Sobat-sobat, peristiwa ini berawal dari perkenalan melalui media sosial, yaitu Facebook. Berkenalan lewat Facebook, kemudian bertemu dan berpacaran. Kemudian melakukan perzinahan. Setelah itu, sang anak perempuannya masih di bawah umur dijual kepada laki-laki hidung belang. Sudah 20 orang yang dilayaninya, sobat-sobat. Bagaimana kita membayangkannya? Anak yang masih di bawah umur dipaksa untuk melakukan perbuatan seperti itu. Dan kejadian ini menjadi bukti kebenaran ajaran Islam. Menjadi bukti bahwa larangan Allah sangat benar dan selalu untuk kemaslahatan umat manusia. Bukankah Allah berfirman, sobat-sobat? Wala taqrabuz zina. Dan janganlah engkau mendekati zina. Dan ada zina-zina kecil yang menjadi tangga, yang menjadi pintu untuk sampai kepada zina yang besar, yaitu berpacaran. Berpacaran ini adalah aktivitas pintu menuju zina yang besar. Memandang itu adalah zina kecil. Memegang, bersentuhan antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahramnya, itu adalah zina kecil. Nabi juga mengatakan, janganlah dua orang berlainan jenis bersunyi-sunyi, bersepi-sepi, karena yang ketiga adalah setan yang akan mendorong keduanya untuk melakukan perbuatan zina. Dan peristiwa ini yang terjadi pada anak di bawah umur yang baru berumur 14 tahun berawal dari melakukan pacaran. Karena sesungguhnya dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran. Tidak ada yang namanya tunangan. Karena pacaran atau tunangan belum bisa menghalalkan hubungan yang layaknya sudah suami istri. Yang ada dalam Islam adalah melamar. Tapi orang sering berkilah, terutama para remaja, para anak-anak muda. Mereka mengatakan, kalau tidak boleh pacaran, bagaimana kita mengenal pribadinya? Sobat-sobat muda, sobat-sobat remaja, pacaran itu sesungguhnya
aktivitas yang lebih banyak bohongnya, yang lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Karena pada saat pacaran, keduanya menampakkan yang baik-baiknya saja. Sementara yang tidak baiknya mereka pendam. Dan ini akan terungkap ketika keduanya sudah terikat dalam tali pernikahan. Itu pun kalau memang itu jodohnya. Nah, sobat-sobat, terutama sobat-sobat muda, sobat-sobat remaja, yang perlu sobat-sobat yakini bahwa jodoh kita sudah ditentukan oleh Allah sejak kita di dalam kandungan orang tua kita, dalam kandungan ibu kita. Allah sudah menentukan nasibnya, rezekinya, termasuk jodohnya. Jadi, sobat-sobat, jodoh sobat-sobat semua sudah ada, sudah disediakan oleh Allah. Dan Allah akan mempertemukan pada saat yang tepat. Nah, jadi jodoh itu pasti. Apakah kita perlu mengejar hal yang pasti? Tentu saja, hal yang sudah pasti tidak perlu dikejar. Yang belum pasti adalah sobat-sobat akan menjadi apa? Apa cita-cita sobat-sobat? Seorang dokter? Seorang pengusaha? Ya apapun yang sobat-sobat cita-citakan. Dan cita-cita sobat-sobat, keinginan sobat-sobat, itulah yang belum pasti. Jadi, hal inilah yang harusnya kita kejar. Bukan sibuk untuk mencari jodoh. Maka, aktivitas pacaran yang dilarang oleh Allah. Dan setiap larangan pasti menimbulkan kerugian kalau kita langgar. Begitupun setiap perintah pasti ada manfaatnya kalau kita jalankan. Dan peristiwa ini, seorang anak di bawah berumur 14 tahun ini diperkosa, kemudian dijual sebagai PSK karena melanggar larangan Allah, yaitu jangan engkau mendekati zina. Jadi sobat-sobat, terutama pada orang tua, mari kita tanamkan keyakinan beragama pada anak-anak kita. Keyakinan pada kebenaran perintah dan larangan Islam. Karena sesungguhnya inilah jalan yang bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.